Kita ke informasi lainnya pemirsa, Sandra Dewi kembali menjadi saksi dalam sidang kasus korupsi yang melibatkan suaminya Harvey Muiz. Ya, dalam sidang kali ini hakim mengonfirmasi sejumlah barang sitaan, diantaranya 88 tas mahal dan perhiasan. Sidang tindak pidana korupsi yang melibatkan suami Sandra Dewi, Harvey Muiz, kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Senin lalu. Sandra Dewi dihadirkan sebagai saksi untuk mengkonfirmasi sejumlah barang sitaan, diantaranya 88 tas bermerek, 1 unit apartemen, sebidang tanah, dan perhiasan. Khusus tas bermerek, Sandra Dewi mengaku sebagian besar adalah hasil endorse yang menjadi polemik karena menurut jaksa, bukti yang dilampirkan tidak kuat. Sementara pihak kuasa hukum menjelaskan endorsement di media sosial tidak memiliki kontrak tertulis layaknya brand ambassador. Ditemui usai sidang, Sandra Dewi enggan berkomentar. Ia hanya mengucapkan terima kasih dan meninggalkan ruang sidang. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pemeran film dewasa Francisca Chandra Novitasari atau Siskae divonis hukuman 1 tahun penjara dan denda 500 juta rupiah oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ia dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana pornografi. Sidang putusan terhadap para pemeran film dewasa yang dibuat sebuah rumah produksi digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dalam persidangan, Sri Rezeki Marsinta menjatuhkan vonis terhadap para terdakwa masing-masing 1 tahun penjara. Vonis ini lebih ringan dari tuntutan jaksa, yakni 2,5 tahun penjara. Di antara para terdakwa, salah satunya Francisca Chandra Novitasari atau Siskae yang dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana pornografi. Menanggapi vonis hakim, para terdakwa menyatakan akan berkoordinasi dengan penasihat hukumnya. Jadi hasil putusan sidang hari ini adalah saya beserta teman-teman yang lainnya, saya diputus 1 tahun pidana dengan subsidi 1 bulan, total 500 juta. Banding nggak sih nanti, Siska? Untuk itu diskusi sama penasihat hukum saya terlebih dahulu. Diketahui Siskae bersama Firly Virginia, Aidil Fatra Lubis, dan Bina Prawira Paksi melakukan dan membuat konten pornografi pada kurun waktu 14 hingga 15 April 2023 di beberapa studio di wilayah Jakarta Selatan. Dalam kasus itu, polisi menetapkan 12 orang pemeran film porno sebagai tersangka. Dari Jakarta, Rizky Falupi melaporkan. Pemirsa, dinding ruang kelas di Pondok Pesantren Darut Tauhid Jambur Padang Matinggi tiba-tiba ambruk membuat para santri panik menyelamatkan diri. Ya, fondasi bangunan yang lapuk terkena banjir diduga memicu runtuhnya bangunan. Empat ruang belajar santri di Pondok Pesantren Darut Tauhid Jambur Padang Matinggi, Mandailing Natal, Sumatera Utara ambruk. Santri yang sedang belajar saat kejadian panik dan berusaha menyelamatkan diri. Dinding ruang belajar yang sudah termakan usia ini tiba-tiba ambruk akibat fondasi bangunan yang lapuk terkena banjir. Pihak pesantren mengaku tak memiliki ruang belajar lain hingga terpaksa masih menggunakan ruang belajar yang ambruk tersebut. Orang-orang semua datang dan para santri juga melihat hal tersebut. Dan pas kejadian itu memang mengherankan lah, mengagetkan semua orang. Ini sebagian masih dipakai, Bang. Kenapa masih dipakai, Ustaz? Karena bahaya gini nih. Karena terpaksa, karena tidak ada ruang belajar. Ponpes Darut Tauhid berharap bantuan dari pemerintah setempat agar ruang kelas segera diperbaiki dan santri dapat belajar dengan rasa aman tanpa khawatir bangunan ambruk. Dari Madinah, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Pemirsa, hujan deras disertai angin puting beliung terjang sejumlah wilayah di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada Senin sore. Ya, kuatnya angin membuat atap tribun barat Stadion Wibawa Mukni Cikarang rusak parah dan nyaris ambruk. Angin juga merobohkan sejumlah warung pedagang di sekitar stadion. Stadion Kabupaten Bekasi
Angin puting beliung menerjang kawasan Desa Sertajaya, Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Bahkan akibat terjangan ini membuat atap tribun barat Stadion Wibawa Mukti Cikarang ambruk hingga mengalami rusak berat. Ini atas dari Stadion Kabupaten Bekasi. Angin juga merobohkan belasan warung pedagang serta patung golok yang merupakan ikon Kabupaten Bekasi yang berada di sekitar Stadion Wibawa Mukti Cikarang. Biasa kan hujan, angin, biasa aja. Cuman ini ya benar-benar beda gitu, anginnya. Begitu habis hujan kecil-kecil, tiba-tiba angin datang gitu. Sampai atap stadion pun terbang gitu. Atap stadion, tribun barat, berangkat. Terus imbasnya anginnya berbalik ke warung karena mentok bangunan stadion. Angin menerjang saat kawasan ini diguyur hujan deras hingga membuat warga dan pedagang panik. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Diri Junaidi melaporkan. Satu orang terluka akibat kebakaran warteg dan lapak barang bekas di Tangerang Selatan, Banten. Akibat kejadian tersebut, pemilik lapak barang bekas mengalami luka bakar karena panik saat memadamkan api. Api dengan cepat melalap warteg dan lapak barang bekas di Jalan Pondok Jagung, Tangerang Selatan. Banyaknya material mudah terbakar membuat api cepat merembet ke seluruh bagian. Bahkan akibat kejadian ini pemilik lapak barang bekas mengalami luka bakar karena panik saat memadamkan api. Kebakaran diduga akibat adanya kebocoran gas yang berasal dari warteg. Informasi yang kita terima itu api diduga dari kebocoran gas pada saat ganti gas dari warteg. Api bisa dijinakan setelah 3 jam mengamuk dan petugas menurunkan 5 unit mobil damkar. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Pemirsa, wabah virus cacar air menyerang SMP Negeri 8 Tangerang Selatan, Banten hingga sekolah terpaksa ditutup. Kegiatan belajar mengajar pun dilakukan dengan pembelajaran jarak jauh. Pihak SMP Negeri 8 Tangerang Selatan terpaksa melakukan penutupan pembelajaran tatap muka dan diganti dengan pembelajaran jarak jauh. Hal ini dilakukan setelah 22 siswanya terjangkit penyakit cacar air. Kebijakan ini dilakukan guna mengantisipasi penyebaran virus cacar air. Meski demikian, hingga kini Dinas Kesehatan serta Dinas Pendidikan masih menelusuri asal penyebaran virus. Setelah kasus itu ditemukan, kemudian Dinas Pendidikan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan, lantas Dinas Kesehatan menyampaikan himbauan kepada Dinas Pendidikan untuk melakukan PJJ, dan itu sekarang sudah terjadi. Atau mulai hari ini? Udah dari kemarin sejak kasus itu ditemukan. Pembelajaran jarak jauh rencananya akan diberlakukan hingga akhir Oktober mendatang atau sampai para siswa kondisinya benar-benar sudah membaik. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Pemirsa, akibat pembakaran sampah di TPA Ilegal Limo, Depok, Jawa Barat, banyak warga terjangkit ISPA. Ya, warga resah karena berdasarkan indikator polusi udara, kualitas udara sangat mengkhawatirkan. Asap membumbung ke udara di sekitar TPA liar di kawasan Limo, Depok. Asap ini akibat pembakaran sampah yang hingga kini terus terjadi. Akibatnya, warga perumahan Bukit Cinere Indah harus menjalani pemeriksaan kesehatan massal karena banyaknya warga yang terjangkit ISPA dan TBC. Bahkan kebanyakan korban adalah anak-anak hingga lansia dan harus mendapatkan perawatan di rumah sakit. Sementara berdasarkan indikator polusi udara, kualitas di daerah ini sudah menunjukkan kondisi yang sangat mengkhawatirkan. Dia punya asma, sesek, tapi matanya kena juga perih. Berair terus perih. Dan baunya memang mengganggu. Jadi buka jendela kamar, masuk ke ruang tamu, ruang tengah itu udah masuk, udah kerasa. Warga berharap pemerintah segera mengatasi masalah pencemaran udara ini yang semakin memburuk. Dari Depok, Jawa Barat, Yong Rizky, iNews melaporkan.
Pemirsa, baru 2 hari dilantik Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto disorot setelah mengeluarkan undangan acara keluarga menggunakan kop dan stempel kementerian. Surat undangan haul Hari Santri dan Tasyakuran itu pun viral di media sosial. Surat undangan acara keluarga ini viral di media sosial. Surat ini memiliki kop menteri lengkap dengan cap dan tanda tangan Yandri Susanto. Surat haul Hari Santri dan Tasyakuran ditujukan para kepala desa, sekretaris desa, staf desa, RT RW, kader PKK dan Posyandu di Kecamatan Keramat Watu, Kabupaten Serang, Banten. Menko Polhukam periode 2019-2024 Mahfud MD turut memberikan kritikan dan menyatakan undangan acara keluarga sejatinya tidak diperbolehkan menggunakan kop dan stempel kementerian. Makanya saya bilang kalau benar itu salah, melanggar etika birokrasi juga. Ya mudah-mudahan nanti segera diklarifikasi. Kan tidak boleh ya urusan pribadi, urusan tahlilan, urusan syukuran gitu lalu menggunakan kop dan stempel menteri. Karena itu berarti lalu menjadi tugas kementerian. Nanti kita tunggu aja lah. Pemirsa, dalam rangka Hari Santri Nasional 2024, guna meningkatkan rasa nasionalisme, sejumlah lomba dan santunan anak yatim digelar memeriahkan perayaan Hari Santri di kantor PCNU Jakarta Utara. Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Jakarta Utara menggelar acara santunan anak yatim dan lomba hadroh dalam rangka memeriahkan perayaan Hari Santri 22 Oktober 2024. Perayaan Hari Santri dalam rangka memperingati perjuangan para ulama dan santri di masa lalu melawan penjajahan. Dengan gelaran Hari Santri ini diharapkan bisa memotivasi para santri untuk terus semangat melanjutkan perjuangan ulama terdahulu, membela agama dan tanah air. Sejarahnya kita sama-sama paham bahwa berawal daripada lahirnya resolusi jihad oleh Mbah Hashim Asy'ari, kemudian dalam rangka meningkatkan nasionalisme terhadap seluruh masyarakat, khususnya warga Nahdlatul Ulama ketika itu, bagaimana merumuskan supaya masyarakat, khususnya warga Nahdiyin memiliki sifat nasionalisme. Ya pemirsa, peringatan Hari Santri Nasional, ratusan pelajar sebuah sekolah Islam di Sidoarjo, Jawa Timur menggelar aksi bersih-bersih sungai. Ya, selain itu ratusan benih ikan juga disebar di sungai. Momen peringatan Hari Santri Nasional digunakan ratusan pelajar sebuah sekolah Islam di kawasan Sarirogo, Sidoarjo, Jawa Timur untuk melakukan aksi bersih-bersih sungai. Dibantu warga sekitar, mereka bergotong royong bersama-sama membersihkan aliran sungai dari sampah dan semak-semak yang menghalangi aliran air. Selain bersih-bersih sungai, para siswa ini juga menaburkan ratusan benih ikan di aliran sungai. Harapannya ikan-ikan ini bisa ditangkap warga jika besar nanti. Mereka ingin mewujudkan sikap seorang santri yang peduli dengan masalah sosial kemasyarakatan dan lingkungan hidup. Hari ini puncaknya kita menebar 10.000 benih jahe dan harapannya nanti bisa dirawat, diramut oleh warga sekitar. Karena kalau ditanami kan harapan kita sungainya juga jadi bersih dan ikan. Aksi bersih-bersih sungai dan penyebaran benih ikan di sungai ini merupakan kegiatan puncak peringatan Hari Santri Nasional setelah sebelumnya dilakukan berbagai lomba dan kegiatan di sekolah. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra News melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto melantik utusan khusus, penasehat khusus, staf khusus dan kepala badan di Istana Negara pada Selasa pagi kemarin. Ya, Prabowo melantik politikus senior Luhut Binsar Panjaitan hingga selebritas Raffi Ahmad. Artis sekaligus pembawa acara kondang Raffi Ahmad dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai utusan khusus Presiden di Istana Negara, Jakarta. Raffi diberi tugas di bidang pembinaan generasi muda dan pekerja seni. Selain Raffi, ada 6 orang lainnya yang ditunjuk sebagai utusan khusus Presiden, yakni Muhammad Mardiono, Setiawan Ikhlas,
Miftah Maulana Habibur Rahman, Ahmad Rida Sabana, Mari Elka Pangestu, dan Zita Anjani. Presiden juga melantik 7 penasihat khusus Presiden di bidang politik dan keamanan, bidang digitalisasi dan teknologi pemerintahan, hingga bidang haji. Para penasihat khusus Presiden ini antara lain Wiranto, Luhut Binsar Panjaitan, Dudung Abdurrahman, Purnomo Yusgiantoro, Muhajir Effendi, Bambang Permadi Sumantri Brojonegoro, dan Terawan Agus Putranto. Presiden Prabowo juga melantik musisi Yovie Widianto sebagai staf khusus Presiden. Melantik saya menjadi utusan khusus Presiden dalam bidang pembinaan generasi muda dan juga pekerja seni. Alhamdulillah ini menjadi di mana saya bisa memiliki kesempatan untuk mengabdikan diri saya kepada tanah air tercinta. Mudah-mudahan apa yang saya lakukan di sini saya bisa bekerja maksimal untuk membantu, meringankan dan mengakselerasi apa yang sudah diarahkan oleh Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto, agar bisa terpenetrasi dengan baik. Dan juga pastinya untuk seluruh masyarakat Indonesia, saya mohon doanya, saya mohon restunya. Bisa jadi akan ditugaskan untuk juga lintas sektoral, karena ekonomi kreatif bukan hanya di depan Ekraf saja, tapi ada juga di UMKM, lalu juga di pariwisata, lalu juga ada di perindustrian. Ada unsur-unsur ekonomi kreatif itu mungkin kami dan tim akan memberikan masukan-masukan dan hal-hal apa yang kira-kira bisa mempercepat dan mengakselerasi apa yang diinginkan bersama. Para penasihat dan utusan Presiden ini dibentuk untuk memperlancar tugas Presiden dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan. Presiden Prabowo Subianto menghadiri acara serah terima jabatan Menteri Pertahanan yang berlangsung di Gedung Kementerian Pertahanan, Jakarta. Ya, Prabowo secara resmi menyerahkan amanat kepada Syafri Samsudin sebagai Menteri Pertahanan periode 2024-2029. Presiden RI sekaligus Menteri Pertahanan periode 2019-2024 Prabowo Subianto secara resmi menyerahkan tongkat estafet kepemimpinan kepada Syafri Samsudin selaku Menteri Pertahanan masa jabatan 2024-2029. Sebelumnya Syafri Samsudin sudah resmi dilantik sebagai Menteri Pertahanan pada Senin 21 Oktober lalu. Prosesi serah terima jabatan kepada Menteri Pertahanan Syafri Samsudin berlangsung singkat, ditandai dengan penyerahan cindramata sebagai bentuk pisah sambut antara Syafri dan Prabowo. Cindramata tersebut berupa poster kolase foto Prabowo berukuran besar yang dibawa menggunakan mobil disertai iringan pawai musik. Proses tertijab di Gedung Kementerian Pertahanan RI Jakarta ini dihadiri sejumlah tokoh termasuk beberapa menteri di Kabinet Merah Putih dan artis sekaligus YouTuber Deddy Corbuzier yang mengenakan seragam tentara lengkap. Pak Syafri adalah pilihan paling tepat sudah. Oke, tapi sudah pernah berkomunikasi berarti? Iya kan selama ini Pak Syafri ada di Kemhan juga, jadi... Pernah ngobrol mungkin bertiga sama Pak Prabowo juga? Pernah, sering ketika ada di Kementerian Pertahanan. Dan kalau ditanya tentang pribadinya Pak Syafri, ya beliau udah dari dulu dan memang pengganti Pak Prabowo di Kementerian Pertahanan paling tepat ya memang Pak Syafri, nggak ada yang lain. Untuk Pak Syafri selamat bertugas, saya akan selalu setia di Kementerian Pertahanan. Usai melakukan prosesi serah terima jabatan, Menhan Syafri Samsudin mengantarkan Presiden Prabowo Subianto dari Gedung Kementerian Pertahanan menuju Istana Kepresidenan Jakarta. Dengan menaiki mobil maung, keduanya menyapa masyarakat yang berada di tepi jalan. Arak-arakan Prabowo dan Syafri juga diiringi pawai marching band dari Akademi Militer. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, sementara Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka Selasa siang kemarin melakukan kunjungan ke Sekolah Dasar Negeri 03 Menteng, Jakarta Pusat untuk meninjau program makan siang gratis. Ya, usai tinjau makan siang gratis, Gibran kemudian meninjau proyek Cibubur Sports Center di Jakarta Timur. Usai mengikuti pelantikan kepala dan badan lembaga di Istana Negara, Wakil Presiden Gibran Rakabuming langsung melakukan kunjungan ke SDN 03 Menteng, Jakarta Pusat Selasa siang. Wakil Presiden terlihat membagikan makanan bergizi gratis yang dikemas dalam kotak makan.
Gibran pun tampak menyaksikan para murid menyantap makanan. Selain makan bergizi gratis, Gibran juga membagikan buku kepada para siswa-siswi sekolah dasar. Siswa-siswi mengaku menyukai isi dari menu makanan bergizi gratis yang dibagikan karena berisikan sayuran, ayam, telur, dan buah, juga susu seharga Rp25.000 per boxnya tersebut. Makannya tadi enak atau gimana tadi? Enak. Oh, lauknya apa aja Om boleh tahu? Ayam, telur sama sayur. Ayam, telur sama sayur. Selain itu, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau proyek Cibubur Sports Center, Jakarta Timur. Dalam peninjauan proyek ini, Gibran didampingi Menpora Dito Aryo Tejo, Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Taufik Hidayat, serta Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti. Cibubur Sports Center merupakan proyek senilai Rp249 miliar. Proyek ini meliputi pembangunan dan renovasi berbagai fasilitas yang diproyeksikan untuk pusat pelatihan sejumlah cabang olahraga untuk persiapan Olimpiade dan berbagai event olahraga lainnya. Yang insya Allah nanti akan selesai di akhir Desember. Sekali lagi ini adalah proyek yang sangat strategis karena sekali lagi ini penting sekali untuk nanti ke depan untuk peningkatan prestasi-prestasi atlet kita. Wapres Gibran juga mengunjungi proyek LRT di kawasan Rawamangun, Jakarta Timur. Di stasiun LRT Velodrome dan stasiun LRT Pemuda, Gibran melihat perkembangan pembangunan kedua stasiun tersebut yang diharapkan dapat mendukung kelancaran mobilitas warga Jakarta. Di Jakarta, Tim Liputan, iNews melaporkan. Pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono mulai menempati kantor Luhut Binsar Panjaitan pada saat menjabat sebagai Kemenko Maritim dan Investasi. Nantinya AHY akan membawahi 5 kementerian dan mengaku puas berkantor yang terletak di pusat Jakarta itu. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono akan menempati kantor Luhut Binsar Panjaitan pada saat menjabat sebagai Kemenko Maritim dan Investasi. Hal ini diungkapkan saat kunjungan kerja ke Kementerian Transmigrasi di Kalibata, Jakarta Selatan. Dalam kunjungannya ke Kementerian Transmigrasi ini, AHY sempat berkeliling dan menyapa ASN yang ada di sana. Pada jabatannya, AHY akan membawahi 5 kementerian, diantaranya Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional atau BPN, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Kementerian Transmigrasi, serta Kementerian Perhubungan. Selain itu, AHY juga akan berfokus terhadap pemerataan infrastruktur baik di Pulau Jawa dan non-Pulau Jawa. Ya, kita ke informasi Pilkada 2024. Calon Wakil Gubernur Jakarta nomor urut 3 Rano Karno atau Sidul berkampanye di Tegal Alur, Cengkareng Barat, Jakarta Barat. Ya, Sidul menemui komunitas Tionghoa dan membeberkan program pasangan nomor urut 3 di wilayah tersebut. Cawagup nomor urut 3 Rano Karno atau yang akrab disapa Bang Dul mengunjungi komunitas masyarakat Tionghoa di Tegal Alur, Cengkareng Barat, Jakarta Barat. Rano langsung disambut masyarakat Tionghoa ketika tiba di lokasi. Rano sempat berdialog dengan warga keturunan Tionghoa terkait berbagai masalah seperti toleransi antar agama hingga persoalan investasi. Sidul kemudian berorasi di hadapan warga dan memaparkan program-program unggulan jika dipercaya menjadi Cawagup Jakarta. Di antaranya memperbaiki puskesmas yang rusak dan memasang CCTV di lingkungan warga dan melanjutkan program gubernur sebelumnya.
Buat kita menjadi masukan supaya kita paham apa sih sesungguhnya yang terjadi. Nah, fungsi pemerintah yaitu mendengar masyarakat. Kalau nggak mau mendengar ya jangan jadi pemerintah. Kemudian apa cukup didengar? Tidak, harus ada eksekusi yang lain. Jadi itulah konsekuensi dari sebuah kepemerintahan di mana ya memang melayani masyarakat. Itu. Selain itu, Rano Karno juga berkampanye dan menyapa warga Rawabuaya, Cengkareng, Jakarta Barat. Di lokasi, Rano disambut seni silat Betawi. Rano Karno juga berdialog dengan warga untuk mencari solusi masalah-masalah yang dihadapi warga Rawabuaya. Dari Jakarta, Endang Priyono melaporkan. Pemirsa, sekitar sebulan lagi jelang pemilihan Gubernur Jakarta, pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 1 Ridwan Kamil Suswono mendapatkan dukungan dari komunitas Batak Marbisuk. Ridwan Kamil dan Suswono mendapatkan dukungan dari komunitas Batak Marbisuk yang dideklarasikan pada Selasa pagi di Gedung Pemuda KNPI Rawamangun, Jakarta Timur. Dukungan ini tidak hanya selama masa kampanye, namun hingga pemilihan nanti. Dukungan ini diharapkan dapat membawa paslon nomor urut 1 Ridwan Kamil Suswono memenangkan kontestasi Pilgub Jakarta 2024 satu putaran. Sebelumnya, calon gubernur Jakarta nomor urut 1 juga mendapatkan dukungan 22 organisasi etnisitas beberapa waktu yang lalu. Calon Wakil Gubernur Jakarta nomor urut 1 Suswono bersama jajaran pengurus Partai Perindo melakukan belusukan ke kawasan Rawabuaya, Jakarta Barat. Di lokasi, Suswono memberikan gerobak UMKM dari Partai Perindo untuk masyarakat yang ingin membuka usaha. Menghadirkan kesejahteraan bagi warga Jakarta jadi komitmen pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta, Ridwan Kamil Suswono. Salah satu program kerja pasangan Ridho yakni Kartu Jakarta Maju juga disosialisasikan saat belusukan ke kawasan Rawabuaya. Dalam menyerap aspirasi warga, Cawagup Suswono mendapat sejumlah masukan dari warga yang belum tersentuh program bantuan pemerintah. Disampaikan dan sudah saya sampaikan juga ke Pak Jinnya, mudah-mudahan nanti bisa dibantu lah untuk hak-hak dia lah ya sebagai warga Jakarta yang semestinya dia harus juga dapat bantuan-bantuan yang memang sudah dialokasikan. Untuk meningkatkan perekonomian warga prasejahtera, Suswono didampingi Bendahara Umum DPP Partai Perindo Angki Yudhistia dan anggota DPRD Jakarta dari Partai Perindo Dina Mas Yusin juga menyerahkan bantuan gerobak UMKM Partai Perindo. Ya, sesuai komitmen Partai Perindo adalah mengangkat kesejahteraan masyarakat yaitu melalui UMKM. Jadi gerobak Partai Perindo ini tidak hanya dibagi di Rawabuaya, bahkan di seluruh Indonesia. Kita dari bantuan dari gerobak untuk berjualan. Kita mau jualan minuman dan snack. Kita dibantu sama orang Perindo. Harapannya ke depan itu ya supaya lebih maju lagi, Perindo lebih sukses lagi. Program kerja Ridwan Kamil Suswono lainnya yakni menjadikan bantaran rel kereta sebagai ruang terbuka hijau dengan memindahkan warga penghuni bantaran rel ke hunian vertikal. Dari Jakarta, Rian Rahman, Seto Pratomo, iNews melaporkan. Pemirsa, Federasi Futsal Indonesia atau FFI bersama Kemenpora resmi melepas timnas futsal U16 Indonesia ke Thailand. Nantinya timnas Garuda akan melaksanakan training camp dan melayani friendly match sebelum bertanding dalam kejuaraan futsal AFF 2024. Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo resmi melepas timnas futsal U16 Indonesia menuju Thailand untuk mengikuti kejuaraan futsal AFF pada 2-10 November mendatang. Sebelum memasuki jadwal kompetisi, timnas futsal Indonesia akan melakukan pemusatan latihan dan menjalani pertandingan persahabatan sebagai persiapan menghadapi kejuaraan internasional ini. Kemenpora, PSSI, dan Federasi Futsal Indonesia optimis tim futsal asuhan Hector Souto dapat meraih hasil terbaik dalam pertandingan ini. Ke depan bagaimana kita menyiapkan roadmap untuk futsal meraih peringkat dunia yang lebih tinggi lagi, dan saya sangat
senang dan sepakat bahwa ke depan FFI harus menggayat event-event tingkat regional dan dunia bisa dibawa ke Indonesia. Kita sekarang persiapannya sudah jauh lebih matang, 2 bulan kita sudah training camp, sudah berlatih. Kemarin juga sudah pernah tanding lawan Malaysia juga sebagai pemanasan. Jadi kami optimis bahwa di final kali ini kita bisa memberikan performa yang terbaik dan semoga membawa pulang piala pertama untuk Mas Menteri yang baru saja dilantik. Para pemain timnas futsal putra ini siap untuk bertanding dan berharap dapat mengharumkan nama Indonesia dalam kompetisi internasional di negeri Gajah Putih. Saya rasa tim di kondisi yang baik, ya kita selalu mengikuti arahan pelatih dan pelatih juga optimis dengan keadaan pemain. Saya rasa itu bisa membantu kita untuk menjadi lebih siap untuk menghadapi AFF nanti. Dengan skala dukungan pemerintah yang lebih proaktif dan kolaborasi dengan PSSI yang kian meningkat, akan menjadi harapan besar bagi perkembangan futsal Indonesia untuk lebih maju, baik dari segi prestasi maupun segi industrinya. Dari Jakarta, Wenda Nura, Jemi Jasin Sutrisno, iNews melaporkan. Ya, kita beralih ke informasi seputar kuliner nih Kevin dan juga pemirsa. Ada kuliner unik nih ya, makanan Eropa yang jika dipadukan dengan bumbu rempah kuliner Nusantara, ternyata Kevin bisa menghasilkan cita rasa yang lezat dan unik gitu ya. Benar sekali nih Angel, namanya steak ikan tuna yang dilumuri saus rawon khas Jawa Timur. Dijamin deh akan menggoyang lidah Anda sebagai hidangan makan siang nanti. Steak ikan tuna saus rawon sedang hits di kota Semarang, Jawa Tengah. Tampilan khas Eropa yang sangat menggoda ini ternyata bercita rasa khas masakan Indonesia. Steak yang khas dengan panganan Eropa dipadu dengan rempah bumbu rawon. Hasilnya, steak ikan tuna ini menjadi buruan para penggemar steak. Membuat steak saus rawon ini tak begitu sulit. Pertama, kita harus membuat bumbu saus rawon. Berbagai rempah khas Nusantara terdiri dari bawang merah, bawang putih, daun jeruk, jahe, ketumbar, kayu manis, cengkeh, keluak, dan serbuk kunyit dihaluskan bersama daun jeruk. Bumbu kemudian ditumis dan ditambahkan air dan garam hingga mengental dan jadilah saus rawon. Sementara itu, potongan daging ikan tuna digoreng dengan margarin hingga kecoklatan. Terakhir, proses penyajian dengan menambahkan potongan telur asin yang juga menjadi ciri khas rawon. Lumuri ikan dengan saus rawon agar tampilan lebih cantik. Tambahkan potongan jeruk lemon, bunga telang, dan potongan tomat. Biasanya kan kita brown sauce atau mushroom sauce, tapi di sini kita disajikan dengan saus tradisional yaitu dengan cita rasa rawon begitu. Jadi suatu pengalaman yang baru sih buat saya untuk mencicipi makanan ini. Hidangan ini tidak hanya menyajikan cita rasa yang unik, tetapi juga memberikan alternatif sehat bagi para penggemar daging ikan. Sebab ikan tuna kaya akan nutrisi dan asam lemak omega 3 sehingga memberikan manfaat kesehatan tambahan bagi konsumennya. Dari Semarang, Jawa Tengah, Taufik Budi Nurcayanto, iNews melaporkan. Pemirsa, MNC Group melalui MNC Peduli menyelenggarakan program Sinergi Nasional CSR agar para pelaku usaha maupun lembaga yang bergerak di bidang filantropi bisa bersinergi dan berkolaborasi dalam penyaluran bantuan yang tepat sasaran. Inisiasi program ini juga bertujuan untuk membantu masyarakat dan pemerintah dalam memaksimalkan pembangunan, khususnya infrastruktur yang merata di daerah terpencil dan terisolir di Indonesia. Pemerataan pembangunan tertinggal dan terisolir tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, namun dibutuhkan juga dukungan dari seluruh pemangku kepentingan agar pembangunan di Indonesia bisa merata dengan baik. Melalui inisiasi program Sinergi Nasional CSR atau SINAR, MNC Peduli berkolaborasi dengan sejumlah pihak untuk mewujudkan pembangunan bidang infrastruktur seperti jembatan dan fasilitas umum lainnya agar dapat memberikan akses yang lebih cepat kepada masyarakat daerah terpencil di Indonesia. Jadi mungkin di kami yang di jalur-jalur dekat-dekat perkampungan kereta api dan sebagainya itu sangat menarik. Dan kami akan mencoba untuk berkolaborasi semampu sekuat tenaga kami. Nah, inilah perlu kehadiran dari semua pihak dari kalangan manapun, termasuk kalangan dari swasta, ya,
melalui program CSR-nya ini harus bahu-membahu untuk mendukung apa yang sudah diluncurkan oleh teman-teman dari grup MNC ini. Selain pembangunan infrastruktur di daerah terpencil, MNC Group melalui MNC Peduli juga telah melakukan berbagai program sosial yang berdampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Khususnya MNC Peduli itu fokus ke 4 hal selama ini. Yang pertama itu adalah terkait dengan penanggulangan bencana. Kemudian pembangunan sarana prasarana yang terkait infrastruktur. Di Banten itu banyak jembatan-jembatan nggak layak. Kami memberikan bantuan dalam bentuk pembangunan jembatan-jembatan yang dibutuhkan. Di mana kita harapkan banyak mitra-mitra yang bisa bergabung dari korporasi, CSR lainnya, maupun bermitra dengan pemerintah untuk bisa membuat program-program CSR yang berkelanjutan, yang dampaknya lebih besar. Dengan banyaknya para pelaku usaha berkolaborasi akan memberikan kemampuan pembangunan yang lebih besar dan tepat sasaran. Selain itu, keberhasilan sinergi ini akan meningkatkan mobilitas masyarakat dan penciptaan peluang ekonomi yang lebih luas di pedesaan. Dari Jakarta, Esra Ambarita, Fakih Satrio Ayus melaporkan. Pemirsa, tak diberi uang, seorang pengamen berkostum badut di Padang, Sumatera Barat nekat menganiaya dan mengancam seorang penjaga toko dengan senjata tajam. Pelaku berhasil diamankan polisi usai dilaporkan oleh korban. Video seorang pengamen berkostum badut nekat menyerang penjaga toko di kawasan Pasar Baru, Kecamatan Pau, Kota Padang, Sumatera Barat lantaran tidak diberi uang viral. Pelaku yang tidak terima diusir oleh penjaga toko ponsel ini langsung mengamuk dan menganiaya. Korban langsung histeris minta tolong saat melihat pelaku mengacungkan senjata tajam. Atas laporan korban, polisi langsung mengamankan pelaku Ucok 40 tahun tak jauh dari lokasi. Hasil pemeriksaan sementara, pelaku merupakan residivis kasus pencurian. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Peristiwa tadi sekaligus menutup Lintas News pagi hari ini. Dan pemirsa, berita-berita tadi juga dapat Anda baca selengkapnya melalui portal okezone.com. Saya Angelika Devagam. Dan saya Kevin Pakan, pamit undur diri. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.